Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Leisha Wati Ali hadir kembali untuk Anda di malam hari ini di Dialog Interaktif. Dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa bagian terpenting dari kehidupan manusia bukan ketika dia berada di universitas, tetapi ketika seseorang itu berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan untuk Provinsi Gorontalo, kita tahu bahwa masyarakat di Provinsi Gorontalo sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam mendirikan PAUD, apalagi PAUD saat ini menjadi program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Dan di malam hari ini kita sudah bersama orang yang paling berkompeten dalam urusan pendidikan anak usia dini, yaitu Bunda PAUD Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita perkenalkan karena buat Anda ini sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Ida Syaida Rusli Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini? Baik, Elis. Iya, terpancar dari wajahnya Bu, sangat cerah di malam hari ini. Alhamdulillah, memang harus cerah terus sebagai seorang bunda. Iya, dan Bunda PAUD didampingi oleh Bapak Dr. Andus Yahya Iksan MA selaku Kasubdin Pendidikan Formal dan Non-Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Ya, gimana kabarnya di malam hari ini Pak Yahya? Iya. Ya, dan malam hari ini pemirsa, tema yang kita angkat adalah peran Bunda PAUD dalam mendukung bangkitnya generasi emas Indonesia dimulai sejak usia dini. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa masuk di line telepon kami di 827666. Saya langsung saja ke Bunda Ida Syaida ini. Yeah. Nah, Bunda, setelah Bunda diangkat sebagai Bunda PAUD, nah apa yang ada di benak Ibu ketika itu? Iya, saya dikukuhkan tanggal 5 Juni tahun 2012 sebagai Bunda PAUD Provinsi Gorontalo, dan alhamdulillah dalam benak saya ya ada sebuah tantangan untuk saya bahwa saya harus memperhatikan PAUD-PAUD ini sampai ke dusun. Bahkan saya mempunyai keinginan bahwa yang tadinya biasanya masyarakat atau provinsi lain keinginannya satu PAUD, satu dusun, satu desa satu PAUD, saya menginginkan satu dusun itu satu PAUD ya. Awalnya satu desa satu PAUD, tetapi saya menginginkan satu dusun satu PAUD karena apa? Karena dari Gorontalo sendiri wilayah-wilayahnya sangat luas ya kan. Kemudian seorang bunda PAUD untuk tingkat provinsi ini kan biasanya melekat daripada istri kepala daerah masing-masing wilayah. Nah, disitulah peran kita sebagai istri kepala daerah mempunyai peran penting untuk komunikasi kepada instansi pemerintah, kemudian pihak swasta dan elemen masyarakat untuk mengembangkan PAUD itu sendiri. Oke, nah Bu, dari yang Ibu ungkapkan tadi bahwa Ibu menginginkan satu dusun satu PAUD, bukan satu daerah satu PAUD. Nah Bu, peran dan dukungan Bunda PAUD ini kan sangat penting. Nah menurut Ibu, siapa saja yang bisa disebut Bunda PAUD, dan untuk Gorontalo apakah saat ini Ibu melihat sudah sampai di tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan ini Bu, iya, ada PAUD? Seminggu yang lalu saya mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Bone Bolango. Nah, dengan pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Bone Bolango ini diharapkan ada Bunda PAUD di tingkat kecamatan sampai tingkat desa dan dusun. Dan insya Allah minggu depan melanjutkan pengukuhan Bunda PAUD di Kabupaten Bualimo. Nah, dengan harapan itu, dengan adanya Bunda-Bunda PAUD di setiap kabupaten diharapkan hubungan antara Bunda PAUD dengan pemerintah itu lebih dekat lagi sampai tingkat dusun, sehingga PAUD-PAUD itu diperhatikan oleh pemerintah termasuk juga oleh masyarakat di sekitarnya. Iya, ya seperti itu. Oke, saya ke Pak Yahya. Nah, Pak Yahya, bisa dibilang bahwa PAUD ini merupakan salah satu program prioritas dari kementerian. Nah, bagaimana Dignas Provinsi menyikapi hal itu, Pak Yahya? Ya, mungkin bisa dipakai mic-nya Pak Yahya, silakan. Ya, terima kasih. Memang PAUD merupakan salah satu fokus daripada program pemerintah pusat, karena PAUD itu sendiri seperti yang dikatakan tadi sangat strategis di dalam pengembangan generasi itu sendiri, sehingga di kita banyak sekali program-program yang mendukung program itu, seperti di tingkat provinsi, seperti yang Ibu katakan tadi, program satu dusun satu PAUD, itu juga kita dukung. Yang berikut banyak juga kegiatan-kegiatan seperti rintisan PAUD
yang di dalamnya kita dalam rintisan itu seperti membuka TK, ada kelompok bermain, ada SPS, dan ada juga yang namanya TPA. Jadi ini program-program untuk mendukung program pemerintah tersebut. Oke, nah Ibu kalau kita bicara soal TK ini Bu, kabarnya di masyarakat masih ada yang mempersoalkan tentang PAUD dan TK ini apa tidak tumpang tindih nih Bu? Nah itu dia, mungkin ini secara teknis Pak Yahya bisa menjelaskan karena memang awalnya PAUD sendiri, TK sendiri. Nah sekarang PAUD dan TK itu dijadikan satu, tetapi di situ ada perbedaan pembelajaran. Kalau PAUD kita fokus ke kelompok bermainnya, ya nanti Pak Yahya minta tolong dijelaskan karena itu aturan baru. Ya. Ya gimana nih Pak Yahya? Iya, memang sebelumnya ada perbedaan antara TK dan PAUD. Perbedaannya karena pada tingkat pusat ada kalau TK dikelola di TK SD, sementara PAUD di non formal informal. Nah, dengan adanya nomenklatur baru tentang Kementerian Pendidikan, maka ini dirubah. Yang namanya TK dan PAUD itu jadi satu, pengelolaannya di Direktorat Jenderal PAUDNI. Nah, namun di tingkat daerah, dalam hal ini di kabupaten kota, masih dibedakan karena jelas di sana masih ada kepala seksi TK, terus ada juga kepala seksi PAUD terpisah. Namun ke depan sudah kita dihimbau untuk mengikuti nomenklatur yang ada di tingkat pusat. Sehingga yang namanya TK, kalau kita menyebut TK sudah PAUD di dalam, kalau kita menyebut PAUD, TK di dalamnya. Jadi yang namanya PAUD itu mulai dari TK, taman kanak-kanak, KB, kelompok bermain, TPA, taman penitipan anak, dan SPS, satuan PAUD sejenis. Jadi untuk sekarang kalau kita sudah menyebut PAUD, sudah TK yang di dalamnya. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Nah, di kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo masih ada yang Karena bisa dibilang bahwa orang bisa membedakan bahwa PAUD itu adalah anak dari usia 2 sampai 4 sampai 5 tahun mungkin seperti itu Ibu ya. Sedangkan TK 5 sampai dengan 6 tahun sebelum dia masuk SD. Seperti itu Pak Yahya. Ya, dalam sistem pendidikan nasional itu jelas dikatakan di sana bahwa PAUD itu dari 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 2 tahun itu mengelola TPA, KB kelompok bermain 3 sampai 4 tahun, sementara TK 5 dan sampai 6 tahun. Dan itulah kesemuanya dinamakan PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi, nah untuk jumlah PAUD yang ada di Provinsi Gorontalo kira-kira ada berapa Pak? Itu sudah kurang lebih sudah 1.700. Itu sudah gabungan TK, TPA dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya ke Bunda Ida lagi. Nah, bagaimana peran Bunda dalam hal meyakinkan publik bahwa PAUD dapat meningkatkan sumber daya manusia dan menghasilkan generasi emas yang akan datang nih, Bunda? Ini PAUD ini kan bukan tidak hanya tugas dari Bunda PAUD saja ya, tidak hanya tugas dari seorang guru di TK ya, tetapi adalah tugas dari keluarga, dari Bunda PAUD dan dari masyarakat. Nah, diharapkan di sini tuntutan dari seorang ibu di dalam sebuah rumah tangga ya kan, kita memberikan pembelajaran dari sedini mungkin untuk anak-anak, terutama pendidikan karakter. Ya, kita lihat sekarang ini kurangnya pendidikan karakter sehingga menyebabkan timbulnya tawuran-tawuran. Nah, untuk itu sedini mungkin di dalam TK ini kita membentuk anak pendidikan karakter. Kemudian pendidikan karakter ini diharapkan juga bisa mampu menekan emosi-emosi ya, kemudian pembelajaran tentang sopan santun, etika dan lain-lainnya. Nah, dukungan daripada pemerintah itu sangat diharapkan sekali. Apa dukungannya? Nah, diharapkan juga dukungan pemerintah untuk memfasilitasi bunda-bunda PAUD ini meningkatkan pendidikannya ke S1 ya kan, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang lain. Kemudian dukungan pada masyarakat apa? Dukungan masyarakat diharapkan masyarakat penyelenggara PAUD itu sendiri juga memperhatikan mutu daripada PAUD itu sendiri. Jadi sekarang kan Elis tumbuh ya, kalau ada bantuan dari pemerintah tumbuh lembaga-lembaga PAUD barat ibaratnya ini jamur di musim hujan. Nah, semua pengen mendirikan PAUD, tetapi giliran bantuan itu tidak ada,
macet. Nah, diharapkan jangan sampai seperti itu. Di saat ada bantuan mereka mendirikan PAUD, jangan tidak ada bantuan macet. Nah, ada juga terjadi di Provinsi Gorontalo seperti itu. Nah, diharapkan kalau memang niat mendirikan PAUD ya mendirikanlah secara profesional, secara tuntas sehingga memberikan pendidikan karakter pada anak-anaknya semaksimal mungkin. Oke, mungkin di sini Bunda selaku Bunda PAUD bisa memberikan pencerahan juga ya kepada masyarakat untuk dapat mendirikan PAUD ini walaupun tanpa bantuan, Bu. Nah, Seperti itu. bisa juga. Jadi diharapkan juga biasanya seorang penyelenggara PAUD itu berpikiran harus ada fasilitas ruangan, ya kan, harus ada tempat, kemudian fasilitas bermain dan lainnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Mendirikan PAUD kita bisa bermain ya, sambil bermain di bawah pohon misalnya. Kemudian anak-anak juga tidak harus pembelajaran di dalam ruangan saja, tetapi diharapkan juga pembelajaran di luar ruangan. Nah, ini yang terjadi di Gorontalo. Kalau nggak ada ruangan tidak, jadi tuntutannya mereka fasilitas bangunan. Iya. Padahal di teras pun bisa, ya kan, di halaman pun bisa. Nah, itu yang menjadi kita harus memberikan apa ya, informasi kepada Bunda PAUD yang sudah berdiri. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas saja. Oke, ya. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa masuk di line telepon kami di 8276666. Kita bersama Bunda PAUD Provinsi Gorontalo, Ibu Ida Syaida Rusli Habibi dan juga Bapak Yahya di malam hari ini. Yang kita bahas adalah mengenai PAUD. Nah, Bunda, kita tahu bersama bahwa Bunda juga selaku ketua tim penggerak PKK. Apakah gimana nih Bunda membagikan waktu fungsi Bunda sebagai ketua dan juga sebagai Bunda Provinsi ini? Iya, PKK ini kan tidak lepas dari PAUD ya. PAUD juga tidak lepas dari PKK karena di PAUD ini ada di Pokja 2, ya kan. Ini kita penyelenggaraan membantu sebagai mitra pemerintah untuk memperhatikan PAUD. Nah, di PKK juga kalau pembagian sih bisa diatur, ya kan, bisa diatur seperti tadi acara dakwah Islamiyah di Kelurahan Piloloda. Kemudian tadi pagi ada acara-acara lain seperti 2 hari yang lalu pengukuhan Bunda PAUD di Bone Bolango. Di situ ada cuci tangan sedunia juga, kemudian ada pelantikan tim PAUDI juga. Jadi itu bisa kita kondisikan waktunya. Tapi juga saya juga memperhatikan anak-anak juga di rumah karena juga punya anak PAUD di rumah. Iya. Iya, iya. Nah, Bunda seperti di awal bahwa kesadaran masyarakat mendirikan PAUD sudah sangat besar, tapi kendalanya PAUD ini belum merata, Bunda, seperti yang Bunda katakan bahwa saat ini PAUD lebih banyak di daerah-daerah seperti kabupaten, tetapi hanya di bagian perkotaan. Nah, mungkin yang di bagian dusun yang Bunda inginkan, mereka juga ingin seperti itu, tapi mereka membutuhkan namanya bantuan nih, Bunda. Nah, sekarang ini adalah kendala, Bunda. Iya. Gimana? Keinginan saya kan, harapan saya sebagai Bunda PAUD tidak hanya satu desa satu PAUD, tetapi satu dusun satu PAUD. Nah, dengan di samping saya ada Kepala Bidang PNFI ya, waktu pengukuhan kemarin saya sudah sampaikan, kita berusaha semaksimal mungkin mendirikan PAUD sampai di dusun-dusun, karena wilayah Gorontalo dengan provinsi yang lain berbeda. Kita ada laut ya, ada pulau-pulau yang harus kita seberangi, ada gunung-gunung, bahkan di kota Gorontalo pun ada sebuah kelurahan yang di atasnya tidak ada PAUD. Nah, mungkin Pak Yahya bisa jelaskan, saya punya rencana juga adanya PAUD kunjungan ya, PAUD kunjungan untuk mereka yang tidak terjangkau turun dari gunung ya, kita mengadakan PAUD kunjungan, mungkin seminggu 2 kali Bunda PAUD yang ditunjuk di Dinas Dikpora untuk bisa mengunjungi wilayah yang terpencil itu. Nah, ya, seperti keinginan dari Bunda PAUD itu tetap membutuhkan namanya bantuan atau juga perhatian dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Nah, gimana Pak Yaya untuk menyikapi hal tersebut? Bisa membentuk PAUD di setiap dusun nih Pak Yaya? Anggarannya gimana nih Pak Yaya? Ya, kalau untuk membentuk satu dusun, satu PAUD, itu memang keinginan kita semua, karena di sana ada anak-anak usia dini yang butuh layanan tentang PAUD. Karena jadi untuk memberikan layanan kepada mereka tentu kita harus menyediakan, kalau berbicara anggaran tentu kalau sudah berbicara anggaran tentu tidak semua akan jalan, tetapi kita harus ada motivasi karena kewajiban kita untuk memberikan layanan kepada semua masyarakat.
mulai 0 6 tahun. Terutama yang 0 6 tahun. Dan itu sudah termasuk dalam anggaran 20% untuk pendidikan. Ya, termasuk yang 20%. Oke, Pak Yaya, kita break sebentar, kita ke penelpon. Halo. Halo, Iya, selamat malam, dari siapa di mana? selamat malam. Iya, Ya. silakan, dari siapa di mana, Pak? Dari Amri ini, Bu. Silakan Pak Amri. Ya, ini terkait dengan PAUD cukup menarik untuk dibahas pada malam hari ini. Dan kami tahu Gorontalo masuk 12 besar nasional pengelola PAUD terbaik. Mungkin Bu Ketua Tim Penggerak PKK bisa jelaskan kriteria apa sampai Gorontalo masuk urutan kedua. Dan saya tanyakan pertanyaan kedua, apakah pendidikan anak usia dini di Gorontalo sudah ada kurikulumnya? Jadi penjelasan juga dari Bu terakhir kepada Pak Yahya, kira-kira jumlah pendidikan anak usia dini yang ada di Gorontalo sudah berapa banyak dan tersebar di mana saja, karena PAUD itu apakah ada muatan lokal dididik bagi anak PAUD? Cuma itu saja, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam, terima kasih Pak Amri. Ini pertanyaannya, ini Gorontalo termasuk 12 besar, ini PAUD terbaik. Ini gimana Pak Yahya? Ini kriterianya seperti apa Pak Yahya? Gorontalo bisa masuk 12 besar? Ya, Gorontalo sudah masuk 12 besar karena di Gorontalo ini ada 6 kabupaten kota, 2 sudah menjadi pilot project daripada nasional, yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bualemo. Dan di sana pelaksana program PPAUD, di mana sekitar 120 lembaga, tiap kabupaten ada 60 lembaga yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia. Dan ada beberapa lembaga PAUD di Kabupaten Gorontalo itu sudah menjadi level nasional, yang menjadi rujukan apabila ada lembaga-lembaga PAUD yang ingin misalnya magang, bisa itu menjadi rujukan sebagai model daripada penyelenggaraan PAUD. Inilah salah satu kriteria mengapa Provinsi Gorontalo masuk dalam kriteria 12 besar nasional. Karena sudah ada yang level nasional di... Itu untuk tahun 2012 Pak Ya. Yahya. Mungkin dari keinginan dari Bunda PAUD saat ini, ingin PAUD berada di setiap dusun, bisa saja masuk di 3 besar nanti Ya, Bunda. bisa saja. Allah. Nah, Pak Yahya, pertanyaan kedua ini masih untuk Pak Yahya, apakah pendidikan anak usia dini sudah masuk dalam kurikulum? Ya, sudah ada namanya Permendiknas nomor 58 tahun 2009. Itu menjadi referensi di dalam penyelenggaraan kurikulum, karena di sana menyangkut tentang standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Oke, dan mungkin dari jumlahnya tadi sudah diungkapkan oleh Pak Yahya ya, ada sekitar 1.000. Kalau lembaga 1710, sementara anak usia dini menurut sensus penduduk tahun 2010 itu kurang lebih 155.000 orang anak. 155.000 orang anak. Dan untuk PAUD itu sudah tersebar di kabupaten kota yang ada di Kabupaten Provinsi kota, Gorontalo. sementara yang terlayani, yang 155 itu 0 sampai 6 tahun. Oke, Yang 0 sampai terlayani 6 baru ya. itu sudah patokan, merupakan patokan dari PAUD itu sendiri. Ya. Ya, kita ke penelpon lagi Bunda. Halo. Iya, halo, selamat malam, dari siapa di mana? Halo. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Saya Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey, silakan. PAUD satu desa, program dari provinsi untuk PAUD ya. Apakah kota Gorontalo ini bisa dikatakan politik? Iya, halo Pak. Halo Pak. Siapa itu PAUD satu desa kota Gorontalo? Iya, halo Pak Jeffrey. Halo Pak Jeffrey. Mungkin Anda bisa masuk kembali Pak Jeffrey karena suara Anda tidak terdengar jelas di studio kami. Ya, Pak Jeffrey bisa masuk lagi di line telepon di 827-666. Saya ke Bunda lagi. Nah, Bunda bisa jelaskan Bunda nilai strategis dari program PAUD tersebut menurut Bunda? Nilai strategis ya, saya menginginkan PAUD ini tidak hanya kecakapan, tidak hanya kecerdasan saja, tetapi dia juga kemampuan fisik seseorang. Jadi seorang anak
karena di sini PAUD ini kalau dia aktif, kalau dia bisa bermain dengan sesuai dengan kriteria umur anak ini, nah tanpa, maksudnya kadang bunda ini kan suka melarang-larang, jangan. Nah diharapkan ini keinginan daripada anak ini bisa berkembang juga dengan baik, dengan kebebasan dia bermain, diharapkan juga kemampuan dari mental anak ini juga lebih bagus lagi ya, karena Allah juga udah memberikan otak untuk dia berkembang, melakukan sesuatu. Siapa sih anak yang tidak aktif? Nah, pasti seseorang tuh ingin anak ini aktif, belajar dengan maksimal mungkin. Kemudian dengan adanya itu peningkatan sumber daya juga diharapkan dari anak PAUD ini, diharapkan bisa pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Oke, mungkin itu nilai strategi. Iya, Bunda, kita Iya. ke penelpon lagi. Halo. Halo, selamat. Ya, selamat malam Pak Jeffrey kembali. Ya, Pak Jeffrey silakan pertanyaannya langsung saja, Pak. Oke. Iya, Pak Jeffrey bisa masuk lagi di line telepon kami 827666, dan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung, kita buka kesempatan di line telepon di 827666. Nah, saya ke Bunda. Nah, bagaimana strategi Bunda untuk menggerakkan dan meningkatkan layanan PAUD di Provinsi Gorontalo, Bunda? Mungkin selain ingin membuka PAUD, program PAUD di dusun-dusun, mungkin ada strategi-strategi lagi nih, Bunda. Nah, strategi yang lain kita bisa bekerja sama dengan posyandu ya. Nah, kenapa? Karena biasanya di saat usia PAUD ini orang tua sudah tidak memeriksakan atau membawa anak kita ke posyandu, karena pemeriksaan kayak penyuntikan, imunisasi ini kan hanya 0 sampai 1 tahun. Setelah itu mereka tidak datang ke posyandu. Nah, diharapkan dengan kerjasama dengan posyandu ini, anak-anak juga kesehatan juga diperhatikan oleh orang tua. Kemudian ada perhatian juga dari Bunda PAUD di kelas. Kemudian juga kerjasama dengan bina keluarga, ya, kelompok-kelompok bermain, dengan harapan peningkatan daripada kesehatan PAUD ini juga harus diperhatikan. Tanpa itu kita bisa membuat anak ini gizi kurang gizi kurang. Ini yang terjadi di kelompok-kelompok bermain yang mereka sudah tidak memperhatikan posyandu. Jadi kelompok bermain PAUD ini harus kerjasama juga dengan posyandu untuk meningkatkan kualitas anak itu sendiri. Oke, sehingga untuk kesehatan mereka terkontrol dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, Iya. ya Ibu, seperti itu. Oh. Biasanya terjadi anak kurang gizi itu usia 3 sampai 6 tahun ini. Ya kan, karena orang tua sudah tidak bawa posyandu. Nah, itu kita kerjasama dengan posyandu. Oke, Bunda, kita ke penelpon lagi. Halo. Halo. Iya, silakan Pak Jeffrey. Iya, dengan Pak Jeffrey. Iya, halo. Halo, Pak Jeffrey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jeffrey, langsung pertanyaannya. Lanjutan tadi Bu, saya Jeffrey di Dulalowo. Semua lagi Bu, lanjutan tadi bahwa suhu politik di Kota Gorontalo sekarang lagi memanas. Apakah mungkin program pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini yang diprakarsai oleh PAUD, apakah bisa terwujud untuk membangun satu PAUD, satu desa? Karena terbentur dengan suhu politik yang ada di Kota Gorontalo, begitu Bu. Apakah mungkin dengan programnya Provinsi Gorontalo ini terbenturnya dengan suhu politik yang ada di Kota Gorontalo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jeffrey yang ada di Dulalowo. Nah, ini Pak Jeffrey ini pemerhati politik juga Ibu, ya. Iya. Suhu politik di Kota Gorontalo yang Lagi kian panas ya kan. Jadi saya sebagai Bunda PAUD independen ya, sebagai ketua TMRKK juga independen, PAUD juga independen. Jadi saya tidak berpikiran itu politik ya kan. Itu hanya dalam sebagai saya mengemban Bunda PAUD 5 tahun ke depan, keinginan saya namanya cita-cita satu dusun satu PAUD ya kan, karena wilayah Gorontalo ini memang dari rumah ke rumah
jauh sekali. Oke. Kadang tidak terjangkau juga mereka untuk datang ke PAUD-PAUD yang ada di desa. Oke, jadi bisa dibilang Bunda, keinginan Bunda ingin membentuk satu PAUD satu dusun itu tidak akan terbentur dengan suhu politik yang ada di Kota Saya tidak Gorontalo. berpikiran seperti Oke. itu, ya kan, saya tidak berpikiran itu. Eh, dengan tanpa dan dengan politik pun saya tidak melihat itu. Saya hanya cita-cita satu dusun, insya Allah 5 tahun ke depan saya bisa terbentuk itu, satu dusun satu PAUD, ya kan. Oke. Mengingat wilayah Provinsi Gorontalo yang luas dan jarak dari rumah ke rumahnya itu memang sangat jauh, ya kan. Kalau satu desa bisa 2 PAUD, ya alhamdulillah ya. Tapi kalau bisa satu dusun ya lebih bagus lagi. Itu Oke. harapan saya. Iya. Nah, saya ke Pak Yahya yang terakhir nih. Pak Yahya, yang terbentur dalam masyarakat adalah biaya. Nah, gimana ketika anak-anak yang ingin disekolahkan di PAUD terbentur dengan biaya? Gimana nih Pak Yahya terakhir? Iya, untuk masyarakat yang tidak atau tidak mampu membiayai PAUD, sekarang pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kabupaten provinsi itu ada yang namanya BOP, biaya operasional, bantuan operasional pelaksanaan PAUD. Tiap tahun ada, dan bahkan tahun ini, tahun 2012 ini kita dapat APBNP kurang lebih 4.200 orang anak yang dibiayai dari apabila ada anak-anak yang kita prioritaskan adalah anak-anak yang tidak mampu. Oke. Di lembaga-lembaga, bahkan saya menganjurkan kepada kepala seksinya, kita prioritaskan mereka yang ada di 3T, terpencil, terluar, dan terisolir. Karena di sana juga ada masyarakat kita, masyarakat Gorontalo yang butuh layanan Yang ingin pendidikan. seperti Ya. itu. Berarti bisa dibilang bahwa program dari pemerintah provinsi, gubernur dan wakil gubernur, pendidikan gratis bisa Ya, terwujud ya, juga itu. untuk PAUD. Bahkan bukan saja di lembaga atau siswanya, kita di guru-gurunya juga kita berikan namanya insentif. Iya. Ya, meskipun tidak banyak, tetapi mereka sudah senang sekali. Oke. Tiap bulan kita berikan insentif kepada mereka yang kita utamakan juga non PNS. Oke, iya. Terima kasih Pak Yahya. Saya ke Bunda, mungkin Bunda yang terakhir nih, Bunda, pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada pemerintah dan juga orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, Bunda, silakan. Iya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa saya ucapkan selamat kepada bunda-bunda PAUD yang 2 minggu lalu selesai mengikuti magang di Jakarta, 137 peserta yang terbanyak untuk Indonesia ya. Provinsi Gorontalo katanya datang ya, banyak sekali. Nah, harapan saya dengan adanya pelatihan magang di Jakarta ini, bunda-bunda PAUD yang terpilih bisa menularkan kepada bunda-bunda PAUD yang belum mempunyai kesempatan apa yang diperoleh di Jakarta ini bisa disampaikan. Kemudian juga saya menginginkan adanya pembelajaran parenting. Parenting ini apa? Orang tua juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran anak PAUD. Jadi diharapkan keterlibatan dari ibu mamah yang di rumah ini paling tidak sebulan sekali mama-mama atau papa ini dibawalah datang ke PAUD agar mereka tahu bahwa kondisi PAUD seperti ini, kondisi anak-anak juga seperti ini. Kadang anak-anak bunda PAUD melaporkan segala suatu perkembangan anak kepada orang tuanya, kadang tidak dipercaya bahwa anaknya itu nakal sekali di kelas ya. Nah, diharapkan dengan itu ada peran serta daripada keluarga untuk memperhatikan anak-anaknya yang duduk di PAUD. Karena apa? Pendidikan yang paling banyak itu kan di rumah. Nah, kemudian pendidikan moral, etika itu semua ada di rumah, guru hanya sebagai perantara untuk memberikan pendidikan. Nah, terakhir saya menginginkan juga untuk masyarakat Gorontalo, janganlah kita selalu mengatakan ungkapan bahwa anak kita tuh bodoh. Itu mulailah kita hilangkan dari sekarang. Saya sering melihat bahwa di saat-saat ada acara tertentu, misalnya anak salah mengambil sendal, dikatakan bodoh kamu, ya kan, salah mengambil apa-apa bodoh. Nah, itu janganlah kita katakan itu. Kemudian kita harus tetap selalu positif pemikiran kita terhadap anak-anak agar anak-anak itu sesuai dengan harapan kita, kemudian bisa mengisi pemimpin-pemimpin untuk Indonesia. Oke, iya, terima kasih Bunda dan juga terima kasih Pak Yahya. Dan pemirsa, demikian dialog interaktif kita bersama Bunda PAUD Provinsi Gorontalo sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Bunda Ida Syaida Rusli Habibi, dan juga Bapak Dr. Andus Yahya Iksan MA selaku Kasubdin Pendidikan Formal dan Non-Formal Diknas Provinsi Gorontalo. Saya Lesia Wati Ali dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.